Hikmah ke-207. La tanfa'uhu, tidaklah memberikan manfaat kepada Allah ta'atuhu, opo ketaatan engkau, oleh ketaatan engkau. Wala tadurruhu, dan tidaklah memberikan mudarat kepada Allah maksiatuka, oleh kemaksiatan engkau. Wa inna ma amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaika, dan sesungguhnya Allah memerintahkan engkau bihadhihi, dengan ketaatan ini, wa nahaka an hadhihi, dan Allah melarang engkau an hadhihi, dari kemaksiatan ini, lima ya'udu alaika, karena ada sesuatu manfaat yang kembali kepada engkau. Hikmah ini kalau kita singkat atau jadikan judulnya, taat kita tidak menguntungkan Allah, maksiat kita tidak merugikan Allah. Kenapa taat kita itu tidak menguntungkan Allah dan kemaksiatan yang kita lakukan itu tidak merugikan Allah? Kenapa? Karena al-haqqu ta'ala ghaniyun an a'malil amilin. Karena Allah Ta'ala ghaniyun, tidak membutuhkan. Ghaniyun itu makna asalnya kaya. Kaya itu bukan banyak memiliki benda, tetapi ghaniyun itu tidak membutuhkan. Kalau orang makan, pandangan kita nih, orang kaya itu orang yang banyak memiliki harta benda. Semakin orang banyak memiliki harta benda, dia membutuhkan orang lain, berarti bukan kaya. Yang kaya mah, ghaniyun mah, tidak membutuhkan. Semakin kita banyak kekayaan kita semakin banyak butuh orang lain, berarti kita itu bukan orang kaya. Yang disebutkan dengan kaya di sini adalah tidak membutuhkan. Al-haqqu ta'ala ghaniyun an a'malil amilin. Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan amal ibadah yang kita lakukan. Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan an a'malil amilin, amal ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Li'annahu munazzahun anil a'wadi wal agrod. Karena Allah itu bersih dari mengambil manfaat dari makhluk, minal a'wad, mengambil manfaat dari makhluk, wal agrod, dan mengambil keuntungan dari makhluk. Allah nyuruh kita sholat, Allah tidak mengambil manfaat dengan sholat yang kita lakukan, dan juga Allah tidak mengambil keuntungan dari makhluk atau ketaatan yang kita lakukan. Munazzahun anil a'wadi wal agrod. Allah itu bersih dari mengambil manfaat dan mengambil keuntungan dari makhluk. Sehingga fala tanfa'uhu. Nah, baru masuk ke itu, ke hikam. Sehingga fala tanfa'uhu ta'atuka, ketaatan yang kau lakukan itu la tanfa'uhu, tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah. Andai kata manusia di dunia semua taat semua, sedikit pun tidak akan menambah kemuliaan dan keagungan Allah. Andai kata manusia sealam dunia ini isinya seperti Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW, akhlak dan kelakuan manusia seluruhnya seperti Rasulullah,
tidak sama sekali menambahkan keagungan dan kemuliaan Allah. Wa nahaka wala tadruhu maksiatuka, dan kemaksiatan yang kau lakukan itu tidak akan membuat Allah susah. Kemaksiatan yang engkau lakukan itu tidak akan memudaratkan kepada Allah. Andai kata manusia seluruh yang ada di alam dunia ini orang durhaka semua, maksiat semua. Andai kata manusia di alam dunia isinya ini Fir'aun semua, Fir'aun, itu tidak akan memudaratkan kepada Allah dan tidak akan menurunkan kemuliaan dan keagungan Allah. Allah tetap mulia, Allah tetap agung. Kemuliaan dan keagungan dan kebesaran Allah itu adalah azaliyun. Azaliyun itu qadim. Qadim itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Sesuatu yang qadim tidak akan bisa dirusak atau dibantah oleh yang hadis. Sesuatu yang tidak berawal dan tidak berakhir tidak akan bisa dirusak oleh yang sifatnya baru, oleh yang sifatnya hadis. Wa innama amaraka wa nahaka an hadhihi, sesungguhnya Allah memerintahkan engkau, wa nahaka, dan melarang engkau dari berbuat kemaksiatan, lima ya'udu alaika, karena ada manfaat yang kembali kepada engkau. Allah nyuruh sholat kepada kita. Sholat itu ada manfaatnya. Yang manfaat daripada sholat itu bukan kembali kepada Allah. Akan tetapi banyak manfaat dari sholat, keuntungan dari sholat yang kembali kepada orang yang melakukan sholat. Allah melarang kita untuk meninggalkan sholat. Kenapa? Karena meninggalkan sholat itu ada manfaat dan kebaikannya yang kembali kepada kita, bukan untuk Allah, bukan. Fil masolihi wal manafi, keuntungan dan kebaikan fid daraini, baik di dunia maupun di akhirat. Allah memerintahkan taat. Allah melarang kita maksiat. Kenapa? Karena ada manfaat dan keuntungan yang kembali kepada pelakunya. Apa manfaat dari ketaatan yang kita lakukan? Amaraka bitta'ati liyuqarribuka ilallah. Allah memerintahkan engkau berbuat taat itu karena Allah akan mendekatkan engkau kepadanya. Sehingga dengan kita semakin taat, kita semakin didekatkan Allah kepadanya. Dekat dengan Allah bukan berarti berjarak 2 meter, 10 meter, 50 meter. Kita misalkan dekat dengan Allah seperti dekatnya kita dengan sesama semeter dekat jasa. Bukan. Yang dimaksudkan dekat dengan Allah itu kita kenal Allah. Kita kenal Allah dan kita tahu dan merasakan tentang sifat-sifat Allah. Itu artinya dekat dengan Allah itu. Ya? Kalau butuh, wajib. Kita mah sangat membutuhkan kepada Allah, tapi Allah mah nggak butuh kita. Justru kita mah wajib, butuh, dan kita tidak akan bisa lepas dari Allah. Kalau kita udah nyampe di sebuah pandangan dan pemikiran, kalau kita melihat sesuatu, kemudian kita berkesimpulan atau berkeyakinan segala sesuatu ini tidak bisa lepas dan sangat butuh kepada Allah. Nah, itu udah nyampe kepada tauhid zat.
Tauhid zat itu kita meyakini bahwa alam semesta ini tidak bisa lepas dari Allah. Kita juga tidak bisa lepas dari Allah. Kalau kita sebentar saja lepas dari Allah, mati kita, hancur. Contoh, jantung kita berdetak, memang maunya siapa? Siapa yang gerakin? Emang keinginan kita, coba suruh sama Pak Gibun jantungnya, berhenti dulu sebentar. Tetap aja dia kan berdetak terus. Kita tidur, terus dia berdetak. Emang siapa yang menggerakkan detak jantung itu? Allah. Napas dan lainnya. Itu salah satu bukti menunjukkan wajib manusia butuh kepada Allah, karena manusia dan umumnya alam semesta ini tidak akan bisa lepas dari Allah. Bulan, bintang, matahari sekarang akur-akur baik. Yajri ala sakilatihi, berjalan pada porosnya. Apa memang kehendak bulan, kehendak matahari? Tidak, karena diatur oleh Allah. Ada yang memberjalankan itu. Butuh. Kalau Allah biarkan lepas dari Allah, maka akan terjadilah langit itu terbelah. Idas sama syaqqat. Apabila langit terbelah, artinya langit terbelah itu bulan bintang bertabrakan sehingga dia jatuh terbelah. Planet-planet yang ada di luar angkasa itu berjatuhan kalau Allah sudah nggak peduli, sudah nggak diatur oleh Allah. Dia jalan sendiri. Itu kan benda mati. Nggak mungkin dia bisa bergerak tanpa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita udah nyampe pandangan kita, musahadah kita, penglihatan kita, penglihatan batin kita, kita melihat apa saja, mual bisa lepas di Allah. Itu berarti kita udah sampai kepada tauhid zat. Segala sesuatu membutuhkan Allah dan tidak bisa lepas sedetik pun. Baik itu makhluk hidup bernyawa maupun benda mati, sedetik pun tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lepas dari Allah, akan hancurlah dia. Nah, jadi wajib manusia butuh ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali, amaroka bitoati liyuqarribaka ilaihi. Allah menyuruh kita berbuat taat itu liyuqarribaka ilaihi, karena Allah ingin mendekatkan kita kepadanya. Maksudnya ingin mendekatkan kita kepadanya supaya kita lebih kenal lagi, supaya kita itu lebih mengenal Allah, supaya kita itu lebih yakin dan meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahaka 'anil ma'siyati, Allah menyuruh kita untuk meninggalkan berbuat maksiat. Lima ja'ala biha min alamatil bu'di an hadratillah, agar kita tidak jauh. Kalau orang berbuat maksiat, semakin banyak maksiat, maka dia semakin dijauhkan oleh Allah. Alamatil budi an hadratillah, dia semakin dijauhkan Allah. Artinya nggak kenal dengan Allah. Tahu ini udah adzan, tahu dia sholat, dia nggak sholat, nggak ada rasa salah. Nah, kalau orang sudah tahu hukum, tahu wajib sholat, tapi dia nggak sholat dan dia nggak merasa bersalah, itu artinya dia jauh dari Allah itu. Masih mending kalau kita tahu bahwa ini waktu sholat, kemudian kita nggak sholat, ada rasa dosa, itu masih dekat dengan Allah. Tapi kalau kita udah berbuat kemaksiatan nggak merasa berdosa, semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, udah semakin dijauhkan dari Allah. Maksudnya semakin dijauhkan dari Allah itu udah nggak ada perasaan berdosa. Akhirnya apa?
Zina dianggap biasa-biasa. LGBT itu udah kodrat, dianggap biasa, karena dia sudah banyak kemaksiatan. Semakin kemaksiatan itu akan membuat kita jauh dari Allah. Semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka kita semakin jauh. Ketaatan itu akan mendekatkan kita kepada Allah. Semakin banyak ketaatan yang kita lakukan, maka kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah menyuruh kita berbuat taat itu karena ada suatu manfaat di balik ketaatan itu yang kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Mana contohnya? Perintah Allah itu mana contohnya? Dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 238. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah. Hafidhu, jagalah oleh kalian alas sholawati, sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu itu mesti dijaga. Apanya yang dijaga? Syarat rukunnya. Supaya sholat kita itu benar dan bagus dan sempurna. Hafidhu alas sholawati was sholatil wusta. Kita disuruh menjaga sholat supaya sholat kita benar, bagus, sempurna. Apa yang disebut sholat yang benar? Sholat yang benar itu sholat yang terpenuhi syarat dan rukun. Syarat sah sholat, telah masuk waktu Duhur pamana jam 12, jam 11 berapa? 48. Udah masuk waktu, maka kita orang yang melaksanakan sholat 5 waktu harus tahu waktu yang geus asup encan. Syarat sah sholat kita sudah tahu bahwa itu udah waktunya. Kemudian suci dari hadas. Nggak punya hadas besar, nggak punya hadas kecil. Suci dari najis, najis pakaian, najis tempat, najis badan. Kemudian juga suci badan kita dari yang haram, nggak memakai baju yang bercampur dengan barang yang haram, menutup aurat, menghadap kiblat. Kemudian kita bisa membedakan mana pekerjaan yang wajib, mana pekerjaan yang sunnah. Itu syarat sah sholat. Ini harus tahu. Sholat lain sah sholat nampokeun nurutan batur. Nah, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Langkah awal supaya sholat kita itu benar, maka kita harus hafal syarat rukun. Syarat sah sholat naon? Kudu hafal. Sehingga kita tahu, oh ini rukun sholat. Harus tahu. Kalau syarat rukun sholat terpenuhi di dalam sholat yang kita lakukan, itu udah benar sholat kita. Enggak setiap sholat yang benar itu Allah terima. Sholat yang Allah terima itu adalah sholat yang di dalamnya ada kekhusyuan. Kemudian di dalam sholat itu kan ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Jadi kita tahu ini pekerjaan yang wajib, nggak bisa diganti. Kalau dia lupa harus diulangi. Itu pekerjaan rukun. Oh ini sunnah ab'ad. Kalau dia tertinggal baik sengaja maupun juga lupa, sunnah sujud sahwi. Tasahud awal, duduk tahiyat awal,
baca sholawat pada tahiyat awal, kemudian baca sholawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir, doa kunut, berdiri ketika kunut, kemudian membaca sholawat kepada Nabi dan keluarga pada doa kunut. Ada 7 sunnah abad, ada 7. Yang sunnah abad ini apabila tertinggal sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud lupa, cuma namanya doang sujud lupa. Kumaha lamun umpamana imam pohoan, wajar dia sujud sahwi kena pohoan. Pan orang mau sebagai makmum henteu untuk pohoan, laju orang nuntut pohoan sujud sahwi henteu. Sujud sahwi, pan orang mantep pohoan. Maksudna sujud sahwi teh ya, apabila pagawean sunnah abad ditinggal, baik itu sengaja atau lupa, sujud sunnah sujud sahwi. Misalkan subuh sengaja ente kunut, sunnah sujud sahwi. Walaupun kita tahu ini kunut, tapi kita nggak melakukan. Ketika kita nggak melakukan itu bukan karena lupa, sengaja sunnah melakukan sujud sahwi. Itu sunnah abad. Selebihnya sunnah hayat. Kita ngangkat tangan setiap perpindahan rukun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin, itu adalah sunnah hayat. Kalau pekerjaan sunnah hayat apabila tertinggal, tidak disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Kalau tertinggal, itu benar. Kemudian sholat yang baik itu yang bagaimana? Sholat yang baik itu sholat yang adab-adabnya terpenuhi. Awas ya. Ya orang kan berbicara sholat aja. Sholat orang yang geus bener encan ya. Lamun sholat orang hayang disebut benar, kita syarat rukun sunnah abad, sunnah hayat harus tahu. Dan kita lakukan dengan sempurna. Setelah syarat rukun itu sudah kita tahu, sehingga terpenuhi ketika kita melaksanakan sholat, supaya sholat kita ini bagus, maka penuhi adab-adab ketika sholat. Osok adab-adaban sholat naon? Adab-adaban sholat itu ketika kita persiapan sholat, adab-adab sholat di dalam sholat, ada adab sholat setelah sholat. Ya. Adab sholat itu ada adab sholat sebelum sholat, ada adab sholat ketika sholat, ada adab sholat setelah sholat. 3 itulah harus ada adab. Kalau itu diabaikan, berarti sholat kita nggak bagus, nggak hafidhu ala sholawati. Adab kita sebelum sholat apa? Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian yang indah, pakaian yang bagus, inda kulli masjidin, ketika kamu akan sholat. Ulah sholat pakai anduk. Walaupun sah, yang pentingnya aurat ketutup. Kalau ini masih wudu. Ya. Kalau wudu. Ya. Habis mandi kan wudu gitu, kita pakai baju dulu ya. Oh, jangan telanjang. Orang mandi, orang encan pakai baju wudu, makruh. Pakai baju dulu, baru wudu. Gitu. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian yang indah, pakaian yang bagus, bukan mahal. Inda kulli masjidin, ketika kamu akan sholat.
Itu adab-adaban sebelum sholat. Jangan memakai pakaian selembar doang. Pakailah pakaian yang menghiasi, memperindah diri. Yang dimaksudkan zinatakum ini pakai sorban. Sorban itu kalau dipakai di kepala namanya imamah. Kalau ditiungkan gitu, kalau biasa orang Arab kan dikudungkan di kepala terus pakai igel yang hitam itu namanya himar. Ada yang kayak begini, itu rida. Nah ini termasuk khudzu zinatakum, adab-adaban sholat. Jadi sholatnya udah pakai kaos sangklek sholat atau sahih memang ada berbicara sama sah ngan adab menyandek yang harap Allah eta orang begitu baik, masya Allah. Entah adab amat orang ke Allah. Kemudian adab masih dalam sebelum melaksanakan sholat, menyegerakan waktu. Sholat duhur jam 12 sampai jam 3. Begitu kedengaran adzan lah jam 2 ge salat atuh menang ieu. Menang lamun secara urang cek sah mah sah bae. Ngan lamun urang geus ngadenge salat adzan teu buru-buru urang eta ka tempat salat berjamaah. Urang teu boga adab. Geus digerokeun ku Allah, henteu buru-buru. Urang ngagerokeun budak urang. Ceng ka dieu kadangnya mah cicing bae anu kasal jasa eta urang. Nganggerokeun ka anak urang neuk nyuruh cicing bae ngajawab henteu naon teu pan jengkel jasa eta. Ngadenge nama diterima nama perintah itu tapi henteu buru-buru dilaksanakeun pan jengkel eta. Henteu adab. Allah memberitahukan lewat adzan waktu sholat. Berarti Allah sudah menyuruh waktu sholat. Nah, di antara adab sebelum sholat itu adalah kita menyegerakan waktu. Awal waktu ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiari, ada waktu karoha, ada waktu muharram. Kecuali maghrib ya. Maghrib mah fadilah, kemudian ikhtiar itu jadi satu. Maghrib jam 6. Salat setengah 7 geus puting amat ieu ngahiji masih menang fadilah awal waktu eta. Kecuali maghrib doang. Kalau yang lain mah enggak. Fadilah awal waktu 15 menit kemudian masuk karena ikhtiari. 5 menit kemudian masuk karena karohah. Terus ada pos-posnya, ada bagian-bagiannya. Maka hafidhu ala sholawati, jaga sholat itu, jangan sholat itu kita lakukan dalam waktu karohah, waktu yang makruh atau waktu yang muharramah, atau sholat asal-asalan doang, asal sah doang. Nah itu yang pertama tuh, adab-adaban sebelum sholat. Lamun sholat urang teh geus mah bener, terpenuhi syarat hukum, kemudian bagaimana supaya sholat kita bagus. Kalau sholat kita pengen bagus, penuhi adab. Adab yang pertama sebelum sholat. Sebelum sholat itu apa adab-adabannya? Pakailah baju yang indah, yang bagus ketika kita akan sholat. Orang yang digawe mulungan sampah, pakai baju eta. Nek sholat pakai eta keneh bae. Bedana. Ulah sampaikan baju mulungan sampah jeung baju sholat sarua. Ulah. Khudzu dinatakum inda kulli masjidin.
Lamun geus biasa begawe ya, mana nu lebih bagus dia? Pakai sorban, maka sunnah ya make imamah ke sunnah. Ya termasuk zinatakum inda kulli masjidin. Ketika kita sholat pakai rida, pakai sorban, ini termasuk adab-adaban sebelum sholat. Kemudian begitu sholat, aya adab-adaban. Apa itu adab-adaban ketika sholat? Khusu'ul qalbi wal jawarih. Apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan itu kita sadar. Ya maca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus sadar ayat demi ayat dan bacaan demi bacaan yang kita baca dalam sholat, kita sadar dan tahu. Ulah sampaikan orang lisan membaca Fatihah, pikiran mah ada di mana-mana. Teu boga ada beta ngaranna. Teu boga ada beta geus ya. Mantap engke mah ya. Lamun salat kitu henteu yang ngaharep ka Allah. Ketika salat, pikiran aya di luar salat, ada di alam kehidupan eta urang teu boga adab ka Allah Subhanahu wa taala. Osok kitu. Oh, osok jasa. Osok jasa. Osok jasanya. Geus engke mah ye urang geus nyaho ye. Ulah berupaya untuk khusu'ul qalbi wal jawari, anggota badan orang, hati orang teh kudu bener-bener sadar ketika kita melakukan sesuatu perbuatan sholat atau membaca bacaan sholat, kita sadari. Gampang jasa kalau melihat orang yang enggak khusyuk itu lamun geus pohoan ya rakaat tahiyat tante ya. Harusnya tahiyat berdiri lagi. Berarti eta pikiran geus ngalayang ka mana-mana eta geus. Pikirannya eueuh di salat eueuh. Salat kadang-kadang mau salat Allah apa yang mana yang kunci yang enggak tahu bisa tahu kan. Nah, kunci hilang juga ketemu dalam salat mah. Berarti orang ketika sholat itu nangan kunci lainnya yang ngarep ka Allah. Ikhlas kenapa sholat? Konsep ikhlas itu karena disuruh Allah. Kenapa sholat? Disuruh ku Allah. Kenapa sholat? Hayang Allah, hayang nyenangkan Allah bae. Kunaon sholat? Mika cinta ka Allah. Kunaon salat mardotillah, hayang menang ridho Allah. Itu ikhlas. Henteu hayang surga, henteu hayang neraka, henteu hayang dibabarikeun rezeki, teu hayang. Orang salat hanya semata-mata perintah Allah. Hanya semata-mata karena orang mika cinta ke Allah. Hanya semata-mata karena dek nyenangkeun Allah. Artina dek nyenangkeun Allah teh mardotillah. Nah, itu kategori ikhlas itu. Mencintai Allah, menjunjung tinggi perintah Allah, ingin menyenangkan Allah, atau mengagungkan kebesaran Allah. Orang sholat, kunaon saya sholat? Mengagungkan kebesaran Allah. Nah, 4 itulah termasuk dalam wilayah ikhlas. Menjunjung tinggi perintah Allah, menjunjung tinggi perintah Allah, mencintai Allah, hayang nyenangkan Allah, dan mengagungkan kebesaran Allah. Itu kategori ikhlas itu. Itu adab di dalam sholat. Menghadap kiblat. Henteu luak-lirik. Tidak lurak-lirik ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Orang sholat, ada yang lewat di depan ngalirik orang. Ulah tempat-tempat. Kalau susah makanya harus kita upayakan supaya sholat ini bagus. Betul. Kan ada ayatnya di sholat. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Lillah. Lillah semata-mata perintah Allah, itu dia.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa kamu sholat? Lillah, diperintah ku Allah. Kenapa kamu sholat? Hayang nyenangkan Allah. Kenapa kamu sholat? Lillah, karena cinta ke Allah. Kenapa kamu sholat? Lillah, untuk mengagungkan kebesaran Allah. Walaupun Allah nggak butuh dengan ketaatan kita, tapi kita yang berupaya untuk mengagungkan kebesaran Allah. Nah, itu dalam kategori wilayah ikhlas. Tidak melakukan gerakan sia-sia. Atel digaro kurang ulah. Atel kurang gugut digaro. Itu henteu adab ka Allah urang keur salat. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Itu adab di dalam sholat. Terus adab di luar sholat. Masih kena adab ya. Jadi adab itu sebelum sholat, di dalam sholat, di luar sholat. Apa adab di luar sholat? Begitu salam, wiridan heula. Ulah assalamualaikum langsung anceleng. Teboga adab ke Allah itu ya. Ngadoa osok orang wiridan dah aing kebal-kebal wiridan eta imam panjang wiridan deui zikir Salamnya ya. salam doang geus lewat. Dia merasa udah selesai melaksanakan kewajiban. Iya kalau secara fikih, tapi itu boga adab ke Allah Subhanahu wa taala. Baca doa mau ulah ambal ayat teuing ulah loba-loba. Ulah hambalayah loba pamenta geus balah 2-3 memang anu diperintahkeun dipenta ku Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjaga atau mempertahankan perilaku baik di luar sholat supaya sesuai dengan apa yang difirmankan Allah, inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Kunaon jelema ieu rajin sholat tapi kemungkaran terus baik, kena teboga adab. Kalau dia menjalankan adab yang setelah sholat, menjaga konsistensi beribadah, sehingga akan terlihat bahwa sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Adab yang ketiga di luar sholat itu adalah mempertahankan perilaku baik. Adab dah. Iya, orang pakai supaya sholat orang hiji benar. Kedua, supaya sholat orang bagus. Nah, nu katilu sholat orang eta kudu sempurna. Penyempurna sholat itu sholat berjamaah. Lamun orang sholat di imah sodangan baik, benar tersyariat bang. Laju teu boga adab komo bener doang. Henteu bagus teu sampurna. Lamun hayang benar kudu harus sesuai dengan syarat rukun terpenuhi. Kemudian sholat kita supaya bagus harus punya adab. Adab sebelum sholat, adab ketika sholat, adab setelah sholat. Lalu penyempurnanya adalah jamaah, sholat berjamaah. Harus kita lakukan seperti itu. Gas orang ya omean sholat orang sapoe-sapoe, ku orang dibagus-bagus. Lain dibagus-bagus kieu ya. Orang keur sholat sorangan, macana geus asal bae. Begitu aya nu nepak di tukang teh, laju orang rukuna ge bagus, sujudna ge lila. Lain kitu lain, dibagus-bagus teh adab urang terpenuhi. Memenuhi adab ke Allah sebelum sholat, ketika sholat dan setelah sholat dipenuhi. Sempurnakan. Untuk menyempurnakan sholat adalah berjamaah. Kenapa harus demikian? Nanti akan diperiksa.
lamun sholat, kalau sholat ini diperiksa oleh Allah, sudah yang 3 tadi, yang dalam satu bahasanya tamah atau soluha, benar, bagus, sempurna, udah amal-amal yang lainnya nggak diperiksa lagi. Kalau sholatnya itu nggak benar, diperiksa hiji-hiji. Kalau sholatnya baik, nanti yang lainnya bigari hisab atau hisab yasiro. Tetapi kalau sholatnya tidak baik, tidak benar, tidak sempurna, maka nanti dia akan dihisab dengan seteliti-telitinya. Oleh karena itu perhatikan sholat ini. Kenapa? Karena yang pertama kali akan diperiksa nanti sholat dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awaluma awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu. Amal ibadah yang pertama kali akan dihisab, awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Yang pertama kali sebelum amal-amal yang lainnya, amal sunnah, sholat duha, kemudian bangun malam, bersedekah, menolong orang, sebelum amal-amal yang lainnya diperiksa, yang pertama kali diperiksa adalah sholat dulu. Kenapa? Karena sholat itu induknya amal ibadah. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Lamun imang nges tiang nareot miring, atau gentang raga karena miring. Lamun sholat orang itu benar, nges bisa dipastikan amal ibadah kan itu nangis itu benar. Maka kudu benar-benar harus sholat kita ini benar, bagus, sempurna. Benar, syarat rukun terpenuhi, bagus, beradab dengan Allah, sempurna, dilakukan dengan berjamaah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu. Karena yang pertama kali nanti akan dihisab pada hari kiamat itu adalah as-salatu wa salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna awwala ma yunduru, sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali akan diperiksa min amalil abdi yaumal qiyamati, dari amal ibadah seorang hamba pada hari kiamat nanti, as-salatu, salat. Fa in wajadat tamatan, andai kata sholat itu benar, bagus, sempurna. Andai kata sholat itu benar, bagus, sempurna, kubilat minhum, diterima sholat itu. Artinya diterima itu berpahala. Allah berkenan memberikan pahala atas sholat yang benar, bagus, sempurna. Wasairu amalihi, semua amal ibadahnya semua diperiksa. Kalaupun juga diperiksa hisab yasiro, formalitas. Hisab yasir itu begini, lamun di bandara Tiama begitu turun di kargo, koper kita tuh diperiksa, cuma dibuka doang, tutup lagi, dah lewat. Itu hisab yasir itu begitu. Kalau hisaban munaqasah dibuka, lalu dipelajari ini apa, dari mana, buat apa, terus ditanya. Kemudian benda lagi, ini apa, dari mana kamu dapat, untuk apa, bagaimana, buat siapa, ditanya dengan teliti satu persatu. Tapi kalau sholatnya itu udah benar, bagus dan sempurna, maka diterima sholat seseorang itu, dan seluruh amal perbuatannya diterima
Kalaupun juga dihisab, hisab yasiro, formalitas doang diperiksanya. Wa in wujidat nakisotan, wa in wujidat nakisotan. Apabila sholat yang kita lakukan itu banyak kekurangan, syarat rukun terlengkap, tersempurna, asal-asalan baik, kemudian adab-adaban lagi lalu nggak sempurna, nggak cukup di imah baik, nggak tilap jamaah. Berarti kalau sholat sendiri itu tidak menyempurnakan sholat. Sholat yang tidak punya adab itu sholat yang tidak bagus. Sholat yang tidak terpenuhi syarat rukun itu sholat yang tidak benar. Wa in wujidat naqisotan, andai kata ada yang kurang dari sholat yang kita lakukan itu, ruddat alaihi, ditolak. Sholat itu nggak diterima Allah. Artinya sholat nggak diterima Allah itu Allah tidak berkenan memberikan pahala. Wasairu amalihi, amal-amal yang lainnya ditolak. Orang sholat belang bentong, kadang sholat, kadang ente. Atau sholat, tapi nggak benar. Apalagi nggak sholat mah. Dia nyumbang masjid 1 miliar, bersedekah, menyantuni anak yatim, ini semua dianggap tidak berkenan Allah memberikan pahala kalau dia nggak sholat. Maka as-sholatu imaduddin. Itu berdasarkan hadis tadi tuh. Waqala Yahya bin Sa'id, diperkuat lagi oleh Imam Yahya bin Sa'id. Li'anna awwala ma yundharu fihi, sesungguhnya sesuatu yang pertama kali akan dihisab, diterima, diperiksa min amalil mar'i, dari amal ibadah seseorang, as-sholatu adalah sholat. Fa in kubilat minhu, apabila sholat itu diterima, nudhiro bima baqiya, maka ibadah-ibadah yang lainnya pun juga diterima. Artinya ibadah-ibadah yang lainnya Allah berkenan memberikan pahala. Sedekah kita Allah beri pahala, kita nolong orang lain kita berpahala, kita berzikir Allah beri pahala, kita beristighfar, baca Quran Allah beri pahala. Kalau sholatnya tamatan, benar, bagus, sempurna. Wa illam tuqbal minhu, andai kata sholatnya ditolak, tidak diterima oleh Allah, kena ada banyak kekurangan, lam yunzar fi sa'in min amali, nges amal-amal yang lainnya enggak akan dilihat oleh Allah, enggak akan bermanfaat. Allah enggak mau memberikan pahala kepada amal-amal baik lainnya kalau sholatnya udah enggak benar. Jadi mantap, sholat ini benar-benar kurang. Artinya benar-benar kurang dipahami itu kahiji, supaya sholat kita ini benar. Artinya kalau benar itu apa? Sesuai dengan terpenuhi syarat dan rukun. Sholat kita ini bagus, artinya sholat kita ini terpenuhi adab kepada Allah. Sholat kita ini sempurna, dilakukan dengan berjamaah. Maka berjamaah sholat ya penting ya saya, masya Allah ya, faidah tina sholat berjamaah ini. Lalu kembali kita, innama amaraka bihadihi, sesungguhnya Allah memerintahkan taat itu adalah lima ya'udu alaika, karena ada sesuatu manfaat yang kembali kepada engkau. Contoh, Allah menyuruh sholat, ada banyak manfaat di dalam sholat, yang manfaat itu kembali kepada orang yang melakukannya, bukan untuk Allah. Apa diantara manfaat sholat nih? Faidah sholat. Satu, mardotum min rabbika tabaraka wa ta'ala. Allah senang dengan kita. Kita sholat dengan benar, bagus,
dan sempurna, Allah senang dengan kita, senang mardatillah. Kedua, ijabatud doa, doanya akan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita benar, sholat kita terpenuhi adabnya, sholat kita berjamaah. Yang ketiga, wa qabulul amal, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah kalau sholat yang kita lakukan itu benar, sholat yang kita lakukan itu bagus, sholat yang kita lakukan itu sempurna. Maka qabulul amal, semua amal ibadah yang kita lakukan itu Allah beri pahala, Allah terima. Yang keempat, wa barakatun fi rizki, Allah memberikan barokah pada rizki yang Allah berikan kepada kita. Orang kafir Allah beri rizki, orang beriman Allah beri rizki. Cuma bedanya, orang kafir Allah beri rizki tidak disertai barokah. Tapi kalau orang yang beriman, Allah berikan rizki disertai barokah. Barokah itu apa? Gampang dibawa ke Allah nak. Orang boga umur diajak ngaji, ente hese babari ilu ngaji. Berarti umur itu berkah. Lain. Barokah mah pamana loba cukup naon saeutik mahi. Lain eta umumna ngamaknaan barokah tak kitu. Kajenting saeutik barokah cukup. Lain. Ngaran barokah teh babari dibawa benerna. Babari dibawa fisabilillahna. Bukan nikmat. Ya. Bukan nikmat gitu ya. Nikmat. Itu nikmat kan suatu pemberian dari Allah. Iya. Karena barokah itu bisa dibawa mudah dibawa ibadah sehingga kita merasakan nikmat gitu. Ya. Kita dagang, dapat untung banyak. Ada orang bawa proposal untuk bangun masjid, hayang be mere. Nah itu menunjukkan keuntungan orang teh aya barokah di dinya. Aya nu menta, aya nu ieu, urang teh babari. Lamun urang boga duit loba, boga untung loba, aya sumbangan masjid ya. Ngeunah bae sia aing capek usaha. Menta be ngamodal atuh. Nah itu menunjukkan duit eta teh barokah. Hese dibawa bener teh hese. Umur, tenaga. Kalau kita punya tenaga, susah dipakai nolong orang itu. Malas pakai nolong orang. Kita punya tenaga, hayang dan nulungan batur, paparihan orang. Kita mau nolong orang dengan uang kita nggak punya, ya punya tenaga. Lalu dia ingin menolong orang. Nah itu tenaga yang barokah. Umur dipakai ngaji, itu umur yang barokah. Nah, wa barokatun fi rizki. Jadi barokah teh lain saeutik mahi. Barokah itu gampang dibawa bener. Umur orang, harta orang, terus keluarga orang, babari diajak ke orang teh diajak ngaji ilu, diajak ilu bagi keluargana barokah eta. Anak-anakana barokah. Ngan lamun anak-anakana hese dibawa ieu teh berarti anakna eta henteu barokah. Wa barakatun fi rizki. Nu kalima manfaat dari salat itu adalah safiun an sahibiha, dia akan menolong memberikan syafaat nanti pada yaumul akhir. Salat yang kita lakukan dengan benar, baik dan sempurna, maka salat itu akan menjadi makhluk nanti di akhirat memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya itu. Itu contoh perintah sholat. Gas inti nama orang kakarak
sapotong ya la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu maksiatuka wa innama amaraka bihada wa nahaka an hada lima ya'udu alaika wallahu alam bisawab.